Namaku Maura Febriati. Aku dari Prodi PGSD kelas 2A. Untuk nomor induk mahasiswaku bisa dilihat di bawah sini. Hari ini aku punya sebuah cerita khas Indonesia yang seru banget. Yuk kita dengerin bareng-bareng kisah rusa dan kulomang dari Provinsi Maluku. Di Kepulauan Aru, ada sebuah hutan yang menjadi tempat tinggal sekelompok hewan. Selama ini, mereka hidup rukun dan saling bertoleransi. Tapi, akhir-akhir ini, ulah sekelompok rusa mengganggu mereka. Karena merasa paling hebat dan mampu berlari paling cepat, rusa-rusa ini jadi sombong. Mereka juga sering bertindak seenaknya. Mereka suka menantang hewan lain untuk berlomba lari. Saat menang, mereka akan merebut paksa wilayah tempat tinggal kelompok hewan yang kalah. Akhirnya, hampir semua wilayah hutan dikuasai rusa-rusa yang serakah. Suatu hari, kelompok rusa pergi ke tepian pantai yang indah. Pemimpin rusa langsung ingin menguasainya. Apalagi ketika tahu bahwa wilayah itu ditinggali oleh kelompok siput laut. Akan kurebut pantai ini dengan mudah. Mana mungkin siput-siput lambat ini bisa mengalahkanku dalam lomba lari. Seru si rusa jantan yang sombong. Ia langsung pergi menemui pemimpin siput laut yang bernama Kulomang. Si rusa kaget saat Kulomang dengan berani menerima tantangan untuk balap lari. Boleh saja pemenangnya dapat memiliki wilayah pantai ini. Jawab Kulomang mantap. Si rusa tertawa dalam hati. Dasar siput bodoh. Tentu saja aku yang akan menang, pikirnya. Keesokan harinya, si rusa jantan telah bersiap di garis awal pertandingan. Kawanan rusa lainnya ikut hadir, memberi semangat. Tak lama, Kulomang datang sendirian tanpa kawan. Si rusa tertawa dan berkata bahwa Kulomang tidak memiliki teman yang mendukungnya. Sudah, ayo mulai saja pertandingan ini. Balas Kulomang santai. Diam-diam, Kulomang telah mengatur strategi bersama teman-temannya. Sebenarnya, ada 10 siput laut lain telah bersembunyi dan menempatkan dirinya masing-masing di tempat perhentian yang telah disiapkan. Siap? 1, 2, 3, lari! Seru salah satu rusa memberi aba-aba. Rusa lari dengan santai. Ia berpikir, untuk apa capek-capek berlari cepat? Kulomang sudah pasti akan kalah. Sepanjang lomba, ia terus mengejek Kulomang. Kau tak mungkin menang, Kulomang. Sudah, menyerah sajalah. Daripada kau buang-buang tenaga seperti ini. Cibirnya. Kulomang hanya tersenyum. Untuk memamerkan kemampuannya, rusa pun mulai berlari kencang dan menimbalkan lawannya di belakang. Setibanya di perhentian pertama, ia menoleh ke belakang dan tersenyum puas. Si Kulomang ini pasti masih jauh di belakang. Katanya tertawa.
Siapa bilang aku masih di belakang? Tiba-tiba, Rusa terkejut mendengar suara Kulomang. Padahal itu bukanlah Kulomang, melainkan temannya yang sudah menunggu di perhentian pertama. Hah? Bagaimana mungkin kau bisa sampai sini duluan? Rusa tercengang dan langsung berlari lebih kencang. Sebentar saja, ia sudah tiba di perhentian kedua. Kali ini, aku tak mungkin kalah, katanya sambil menoleh ke belakang. Tapi, apa yang terjadi? Tiba-tiba, ia melihat Kulomang sudah berjalan di depannya menuju pemberhentian ketiga. Hei Rusa, ayo semangat, aku sudah di depanmu nih, teriak Kulomang. Rusa bingung, ia berlari secepat mungkin, namun setiap kali ia tiba di titik pemberhentian berikutnya, selalu saja Kulomang sudah lebih dulu sampai. Kakinya mulai sakit dan lelah, tapi ia tak mau kalah dari siput. Rusa terus memacu dirinya untuk berlari lebih cepat, hingga akhirnya ia tiba di pemberhentian terakhir. Alangkah kagetnya ia melihat Kulomang sudah menunggu di garis akhir. Kehabisan tenaga dan malu, Rusa pun jatuh tersungkur ke tanah. Hewan-hewan lain yang menonton pertandingan tersebut tertawa mengejek Rusa. Hei Rusa sombong, sekarang kau sadar kan? Kau bukanlah hewan tercepat dan terhebat. Siput yang lambat ini justru lebih cepat darimu. Sejak saat itu, pemimpin Rusa dan teman-temannya lagi sombong. Mereka juga mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut dari hewan lain, sehingga kehidupan di hutan kembali damai. Kecerdikan Kulomang pun menjadi rahasia para hewan yang kini hidup bahagia. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong meski memiliki kelebihan. Selain itu, kita juga harus cerdik dalam mengatasi masalah dan tantangan yang kita hadapi ya teman-teman. Sampai di sini saja cerita yang bisa aku ceritakan. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Dadah!